Saya udah jadi muslim itu. Agama Islam saya udah. Kok nggak ada tujuan? Ya, walaupun ini didengar oleh orang, kesaksian saya ini didengar oleh seluruh dunia, saya tidak malu. Karena apa yang saya alami memang kenyataan, tidak bisa ditutupi. Jadi agama ini yang mana yang benar, sebenar-benarnya. Berarti agama ini cuma namanya aja. Cuman nggak ada yang benar bagi saya. Ya, puji nama Tuhan, luar biasa. Kali ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang Bapak Murtadin yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa satu jiwa bertobat, malaikat di sorga bersorak-sorai. Untuk itu, marilah dengan kesaksian ini kiranya dapat memberkati dan menguatkan iman kita di dalam Yesus, supaya kita semakin semangat untuk ikut Yesus, sehingga pada akhirnya kita tidak menjadi orang-orang yang ditinggalkan. Nah, seperti apa kesaksiannya? Mari kita simak sampai selesai. Saya udah jadi muslim itu. Agama Islam saya udah. Kok nggak ada tujuan? Ya, walaupun ini didengar oleh orang, kesaksian saya ini didengar oleh seluruh dunia, saya tidak malu. Karena apa yang saya alami memang kenyataan, tidak bisa ditutupi. Jadi agama ini yang mana yang benar, sebenar-benarnya. Berarti agama ini cuma namanya aja. Cuman nggak ada yang benar bagi saya. Kenapa saya nggak merasakan ada seperti yang membimbing saya, tenang, sejuk. Tidak ada. Tidak ada yang namanya dua agama ini yang saya pegang. Tidak ada yang membimbing saya untuk benar bagi saya. Saya hidupnya boleh dibilang tuh hati saya seperti batu karang. Sudah seperti batu karang. Udah tuh dilaput dengan besi baja. Ya harus ada, Pak. Ini yang nyambung jembatan ini. Bapak ingin tahu siapa yang bisa jadi jembatan ini supaya bisa sampai tujuan Bapak ke sana. Nah, saya juga tidak tahu, Pak, gitu. Oleh itu. Nah, itulah matinya Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus berkorban untuk menebus dosa-dosa kita. Dia menjadi jalan jembatan kita untuk menuju jalan yang benar. Di situ saya bilang, tanpa peduli saya mau. Yang penting saya bisa cari jalan kebenaran menuju yang ke surga. Bapak mau dikirim ini nih. Nomor 4 itu gereja Maranatha. Jadi alhasil saya dan anak-anak saya bilang dengan anak-anak istri saya orang pribumi, asli orang pribumi, fanatik. Kalau orang tuanya, saudara-saudaranya fanatik dengan agama dia. Boleh dibilang taat. Tapi saya bicara dengan istri saya tidak peduli. Saya pikir kalau istri saya tidak mau, dia, saya. Cuman saya ya berpikir, saya bilang gini. Ya, puji Tuhan. Dia mau ikut saya, tapi tidak langsung menerima Tuhan Yesus. Dia ikut ke gereja. Perjalanan ke gereja, kalau dari pelosok ke Maranatha itu boleh dibilang 68 kilo. Jadi kami perlu waktu kalau ibadah jam 9, setengah 10 kan. Kami berangkat dari rumah jam 5 fajar. 5 beranak, satu keluarga. Sebab saya punya anak 3. Kami ucapkan amin. Itu doa saya. Jadi kawan tuh nanya apa mak itu. Jadi ku jelaskan. Kamu makan
ada hidangan, kamu ingin meminta berkat aja. Tapi kamu tidak. Kamu tahu ingin berdoa, minta berkat dengan Tuhan Yesus. Tapi kamu tidak mengundang dia untuk satu hidangan dengan kamu. Berarti kamu tuh ingin minta berkatnya aja. Jadi itulah kalau doa saya. Seperti tadi, juga pikir ya, oh iya ya. Nah sekarang Uju, kalau aku nak minta berkat dari kamu. Tapi apa yang ku makan, aku tidak ngajak kamu satu hidang mengundang kamu. Aku nak minta berkatnya baik. Mak manalah perasaan kamu. Iya. Ngerti? Nah itulah. Jadi kalau kita nak minta berkat, itu memang benar minta berkat dengan dia, tapi kita undang kehadiran Kudus untuk satu hidangan bersama itu. Ngajak satu hidangan lagi, tidak galak ujung kamu. Nah itu saya menerangkan dengan teman saya seiman. Jadi disitulah dengan anak-anak saya pun saya sangat boleh bilang rewel. Nah, jangan nak susahnya baik dengan tuh waktu senang tuh. Tapi saya sanggup menjalaninya karena saya selalu menyerahkan beban yang apa saya pikul ini kepada dalam tangan Tuhan Yesus. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kali ini kita akan melanjutkan mendengarkan bagaimana seorang yang merasa tidak ada kebahagiaan, merasa tidak ada damai sejahtera, merasa tidak ada sukacita di dalam dia menekuni atau beriman atau berkeyakinan kepada agamanya waktu itu. Saudara-saudara, ketika dia mencari, dia kemudian menemukan bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang selama ini ia idam-idamkan, yang dia tunggu-tunggu, yang dia cari-cari, ternyata ada di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, akhirnya dia memilih untuk menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Hal ini juga diungkapkan kepada istri dan anak-anaknya. Dan saudara-saudara, mereka setuju bahwa mereka harus menjadi Kristen untuk menemukan damai dan sejahtera yang mereka idam-idamkan. Nah, ada apa dengan keyakinan mereka yang lama? Kenapa tidak mampu memberikan damai dan sukacita dan sejahtera? Kali ini kita akan mendengarkan sendiri pengakuan dari keluarga tersebut. Selamat menyaksikannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Iya. Shalom. Amin. Puji Tuhan. Dengan sahabat-sahabat saya dan saudara seiman dalam anak Tuhan, pada malam ini saya bersaksi, tidak ada yang dibuat-buat, ini semuanya kisah nyata kehidupan saya yang sebenarnya yang saya bicarakan pada malam ini. Saya awali dari saya keturunan dari papa, dari mama saya. Ya, papa saya seorang pengusaha panglong kayu di Wahitam. Perusahaannya ada 2. Di Kalimantan pun ada perkebunan. Mama saya termasuk orang Palembang lah. Boleh dibilang anak Sumatera Selatan. Jadi papa saya enggak ada saudara di sini. Tapi lahirlah kakak saya perempuan dan saya anak kedua dan adik saya yang ketiga. Singkat cerita, alhasil, papa saya pisah dengan mama saya. Dan mama saya, terpuji Tuhan, saya udah dilepaskan dari kutuk keturunan orang tua saya. Saya bisa bicara seperti itu karena Tuhan telah melepaskan siksa kutuk keturunan orang tua. Mama saya, terus terang aja, matinya dipanggil Tuhan secara enggak wajar, gantung diri. Tapi ya saya tetap, waktu itu saya umur 8 tahun. Dan saya
udah habis akal. Waduh, saya nggak bisa hidup ini. Papa nggak pernah saya lihat. Mama pada hari ini menikmati. Wah, puji Tuhan, aku udah sanggup hidup, puji Tuhan. Pasti aku mati ini. Itu saya masih agama Chinese. Belum menjadi orang Muslim, belum menjadi, apalagi menjadi orang Kristen. Jadi perjalanan saya sempatlah huru hara. Seperti boleh dibilang kalau orang Jakarta bilang anak geng, anak preman, anak brutal. Hidup saya tidak pernah menikmati bagaimana kebahagiaan hidup. Saya sempat merontak dengan Tuhan. Tuhan, kenapa saya dilahirkan? Kalau saya harus tanggung beban semuanya ini, Tuhan. Dia punya orang tua. Walaupun buruh, kuli, tapi dia bisa ketemu dengan orang tuanya. Tapi saya, Tuhan, janjinya orang tua saya memang benar. Orang pengusaha. Tapi saya seperti gembel, Tuhan. Lebih baik kau rebut nyawaku, Tuhan. Itu saya masih kecil itu. Saya sempat merotes dengan Tuhan. Saya tidak tahu dia mana namanya Tuhan. Saya kan dari kecil nggak pernah diajari sembahyang atau ibadah atau sholat. Saya tidak pernah. Taunya saya di sekolah. Jadi kehidupan saya sendiri-sendirinya. Ayu saya entah di mana, kakak perempuan kan, kalau Palembang ini bilang Ayu. Dan saudara laki-laki saya, adik saya, entah di mana. Jadi kami 3 saudara. Hidup ada yang di utara, ada yang di barat, ada yang di timur. Hidup sendiri-sendiri tanpa tahu satu sama lain. Ya puji Tuhan. Singkat cerita, saya bisa ketemu dengan Ayu saya. Dengan kakak perempuan saya. Tapi adik saya nggak tahu. Nah, perjalanan kecil saya sudah putus asa ini. Tidur di pasar, toko-toko, sering berantem dengan orang-orang. Tidak takut yang namanya gimana. Rasa takut itu tidak pernah saya alami. Jangankan orang mau membicarakan saya. Melihat pun saya tersinggung. Saya ambil batu, ambil kayu, saya lempar dia orang. Saya enggak takut. Sebab waktu berkelahi itu perasaan saya. Kalau saya lihat orang itu kecil, berarti tidak ada apa-apanya. Walaupun dia orang 5, orang 6, tidak ada apa-apanya. Tapi entah gimana saya jalani hidup ini dalam dunia kekerasan ini. Semuanya saya udah mencapainya. Sampai mengambil jagaan, punya jagaan, wilayah jagaan. Semuanya saya hidup di atas roda. Tapi apa yang saya dapat? Ini maaf ya dengan agama yang di seberang. Saya udah jadi Muslim itu. Jadi tidak ada rasa takut sama sekali. Malah sering orang Muslim yang gini dengan saya pukul, saya apakan. Kalau di pasar Kuto 8 Ilir itu udah berapa orang saya tijak di dalam parit. Kalau nggak senang, panggil teman-teman lu. Saya bilang gitu bahasa Palembang, panggil kawan-kawan kamu. Jadi saya ini boleh dibilang dipanggil orang Husin Cina buruk bahasa Palembang. Tapi kalau bahasa halusnya Husin Cina nyawa tak berarti. Dibilang orang seperti itu. Alhasil saya perjalanan hidup saya beristri. Saya punya istri ini. Akhirnya perjalanan hidup ini
Ya namanya saya hidup sendiri, tidak ada orang tua. Tidak ada yang membimbing. Seperti kalau hidup saya ini, orang bilang tuh kalau bahasa Palembang, seperti kantong asoy. Kalau bahasa Jakartanya seperti kantong kresek. Ditiup angin kemana aja, ikut. Kalau ada angin tenang, dia tenang, nggak kemana-mana. Itulah hidup perjalanan saya. Lambat laut, lambat darat. Jadi saya berpikir, wah hidup ini tidak ada tujuan bagi saya. Agama Cina saya udah, agama Islam saya udah. Kok nggak ada tujuan? Jadi agama ini yang mana yang benar sebenar-benarnya? Berarti agama ini cuman namanya aja. Cuman nggak ada yang benar bagi saya. Sebab saya nggak merasakan ada seperti yang membimbing saya, tenang, sejuk. Tidak ada. Nah, saya merantau ke pelosok. Merantau ke pelosok. Kalau dari kota Palembang, aksesnya Sumatera Selatan, mau ke sana, perjalanan jarak tempuhnya tuh 67 kilo dari akses Sumatera Selatan Ampera itu. Cuman saya terpencil di situ. Saya nggak ada pekerjaan namanya di daerah orang. Saya lalui hidup ini. Gimana, tapi tidak jadi berkat bagi saya. Terus terang, waktu saya ini kembali lagi waktu bujang, saya semuanya pernah lalui. Walaupun ini didengar oleh orang, kesaksian saya ini didengar oleh seluruh dunia, saya tidak malu. Karena apa yang saya alami memang kenyataan, tidak bisa ditutupi. Saya pernah ibarat jadi gigoloh bahasa halusnya. Tapi kalau di Palembang sempat gendok-gendokan dengan perempuan jalanan. Ibarat kupu-kupu malam. Walaupun status saya perjaka, bujangan. Itu saya boleh dibilang sampai-sampai jadi tukang pukul di dunia hitam, lembah yang hitam. Kalau ada tamu brengsek, urusannya dengan saya. Saya hajar, saya ini, kalau nggak senang, lu panggil teman-teman lu. Ini, Husin Cina, saya bilang. Semuanya tidak ada rasa takut dengan orang. Hidup ini, saya pikirkan, kalau mau mati, saya udah dari kecil. Tidak ada orang tua. Hidup sebatang kara. Tidur dimanapun saya jadi. Ibarat dalam lagu itu, langit sebagai atap rumahku, bumi sebagai lantainya. Itulah yang saya alami kehidupan saya waktu dulu. Jadi, alhasil, ya saya itu cerita waktu bujang. Nah, menyambung dengan saya udah punya istri, saya merantau ke pelosok, saya tukang ojek. Motor pun enggak ada, saya pinjam, saya satar punya orang. Jadi hidup ini gini terus. Ya puji Tuhan. Dulu kan enggak ngerti, yang namanya dengan puji Tuhan tuh saya enggak ngerti. Saya lihat gini cara berpikir kehidupan ini. Anak-anak saya 3 waktu itu. Anak saya yang kecil masih belum sekolah, yang nomor 2 belum sekolah, yang gede baru kelas 3 mau naik kelas 4. Jadi hidup ini seperti tidak ada arti. Saya sempat bicara, Tuhan gitu. Ngapalah Tuhan gitu. Hidup aku ini tidak kati arti, ngapu tidak gajang kamu cabut nyawaku Tuhan. Aku minta supaya aku hidup yang benar.
Ujiku tuh, hidup yang benar, minta surat kematian, malah diturunkan surat kemiskinan Tuhan. Gitu. Hidupku miskin terus gitu. Ngapu tidak tuh pinta anakku surat kematian Tuhan, ngapu tidak dipenuhi. Malah Tuhan kirim ke surat kemiskinan. Hidupku selalu menderita Tuhan. Aku sempat bicara seperti itu. Itu fakta, tidak dibuat-buat. Itu tuh istri saya pun tawa itu. Mendengar saya ini, kesaksian ini. Jadi saya berpikir-pikir linglung. Seperti tidak ada rasa semangat hidup. Jadi saya alhasil sering bengong malam. Saya orangnya kan dari kecil hidupnya di dunia malam. Jadi kalau tidur, kalau enggak jam 4, enggak setengah 5, enggak bisa tidur. Walaupun nanti bangun jam 7, setengah 8 pagi, saya tetap bangun. Saya tetap fit seperti ini. Walaupun saya boleh dianukan 3 hari 3 malam untuk non-stop tidur. Tanpa tidur, saya sanggup. Lewat dari saya belum pernah saya jalani. Alhasil cerita waktu di pelosok, saya nonton siaran TV Solusi. Ya tepuk tangan dulu saudara-saudara seiman untuk siaran Solusinya. Karena saya disitulah saya bisa mengenal kehidupan. Jadi saya nonton Solusi, wah gini. Orang itu dunianya hidupnya keras seperti saya. Apa ini jalannya yang bisa menemu jalan hidup yang benar? Jadi saya hubungi Solusi itu 1 kali, 2 kali, 3 kali, nggak direspon. Itu 1 minggu, 3 kali nggak ada responnya. Udah tuh. Saya telepon lagi, hubungin lagi. Itu pakai HP kecil itu. Enggak seperti HP ini bisa saling tatap, bisa saling lihat, kirim panu. Ibarat kalau kita nih video callan bisa kita kirim. Kalau itu HP itu hasil jadul. Saya pun masih punya Nokia 1600. Nokia 1600 tipenya. Jadi saya gini. Sampai 3 minggu berturut-turut saya hubungi Solusi. Saya tidak putus asa. Karena saya mau hidup berubah. Jadi saya hubungi terus. Entah suatu saat dari pihak Solusi. Entah di mana itu ada ngubungi saya. Ini benar ya dengan Bapak Husin? Ya benar. Maaf, ini dengan siapa? Oh, saya dari pihak Solusi, Pak. Oh, iya. Dia nanyakan saya, Pak, maksud Bapak tuh ngubungi Solusi ini ada apa, Pak? Ini. Ya gini, maaf ya, Pak. Gitu. Saya nonton Solusi itu gini, Pak. Saya ingin, Pak, hidup saya berubah. Oh, kalau Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di Palembang, Pak. Palembang itu di mana? Palembang di Sumatera Selatan, Pak. Gitu. Itu akses dari kota 67 kilo cuman, Pak. Saya tinggal di pelosok gitu. Jadi alhasil nanti, Pak, Bapak bisa nanti saya kirimkan orang tim dari Solusi cuman tinggal di Palembang, nanti saya kirimkan. Ya. Besok-besoknya tim dari Solusi ada yang menghubungi saya. Lalu bertemuanlah, janji ketemu. Disitulah saya mengetahui bahwa hidup ini sangat hancur. Alhasil udah cerita yang nemui saya boleh dibilang pendeta dari GSDA, pendeta Surya, dan Bapak Sasri Tamrin, dan yang udah dipanggil Tuhan,
Pak, siapa itu namanya? Udah lupa ya. Itu yang punya PT Raura Indo Pabrik Udang. Pak Surgianto. Jadi alhasil dia nanyakan saya, Bapak Pendeta itu, Bapak tujuannya gimana Pak? Ya saya bilang, saya ingin hidup yang sebenarnya. Karena saya hidup ini Pak, uji maaf, begitu. Saya hidup begitu dari agama Cina, agama ini, saya nggak tahu yang namanya hidup kebenaran itu di mana. Tidak ada yang namanya dua agama ini yang saya pegang, tidak ada yang membimbing saya untuk benar bagi saya. Hidupnya boleh dibilang tuh hati saya seperti batu karang, sudah seperti batu karang, udah tuh dilaput dengan besi baja. Jadi tidak akan hancur. Itu saya ini orang nakal Pak, saya bilang terang-terangan. Dengan Bapak Pendeta itu, saya bilang. Ya Bapak Pendeta bilang gini, Pak, Bapak pernah nggak berbuat baik dengan orang? Sering itu Pak. Saya berantem dengan dia orang ini karena membela orang Cina-Cina yang dipukuli oleh preman-preman. Saya bela, saya ini, tapi Pak, tidak pernah saya mendapatkan jadi baik, jadi ini dari orang itu. Malah saya dipandang sebelah mata oleh orang tua yang saya bantu, saya tolongi. Jadi saya ini seperti inilah, cuman ya memang inilah hidup aku. Orang tua pun tidak mau menganui saya kan. Jadi hasil saya ini ditanya, kalau Bapak pernah berbuat baik ini, Bapak belum nyebrang kan? Nyebrang kemana gitu Pak? Gitu. Saya nggak tahu gitu kan. Ya saya memang boleh bilang anak jalanan. Dunia saya keras. Nyebrang kemana Pak? Gitu. Nyebrang lautan. Aku gak berani Pak berenang gitu. Bukan Pak. Perbuatan Bapak ini Bapak tidak nyebrang. Bapak jatuh Pak ke jurang maut. Perbuatan baik Bapak, amal, pahala, apa-apa. Ya saya berpikir di situ saya berseru. Oh, itu sio-sio bahaya aku ini. Di situ Pak saya nangis habis-habisan itu Pak. Saya sedih Pak terus terang di hari itu. Puji ya ilah. Ngapu gitu. Selama hidup Bapak hilang baik gitu. Tidak kati arti gitu. Nah, jadi Bapak Pendeta itu menyuruh saya diam. Ini Pak, kalau Bapak ingin perbuatan baik kan Bapak, apa-apa yang Bapak lakukan supaya bisa ke sana didapati oleh Bapak. Nantinya Bapak harus nyebrang. Ya enggak Pak, walaupun apa syaratnya juga. Apa wae juga Pak. Yang penting bisa nyebrang juga Pak. Bapak mau melalui jembatan ini terputus Pak ujinya. Jadi ini oleh karena tidak ada pena, tidak ada anu kan, tidak ada kertas. Kalau ada pena dan kertas saya gambarkan apa yang diterangi oleh Bapak Pendeta itu. Jadi harus ada Pak, ini yang nyambung jembatan ini. Bapak ingin tahu siapa yang bisa jadi jembatan ini supaya bisa sampai tujuan Bapak ke sana. Nah, uji tidak tahu Pak gitu oleh terputus itu. Nah, itulah matinya Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus berkorban untuk menebus dosa-dosa kita. Dia menjadi jalan jembatan kita untuk menuju jalan yang benar. Di situ saya bilang, tanpa peduli saya mau. Yang penting saya bisa cari jalan kebenaran menuju yang ke surga.
Bapak mau dikirim ini nih, nomor tempat. Itu gereja Maranatha. Jadi alhasil saya dan anak-anak saya bilang dengan anak-anak istri saya orang pribumi, asli orang pribumi, fanatik. Kalau orang tuanya, saudara-saudaranya fanatik dengan agama dia. Boleh dibilang taat. Tapi saya bicara dengan istri saya tidak peduli. Saya pikir kalau istri saya tidak mau, dia, saya. Cuman saya ya berpikir, saya bilang gini. Ya, puji Tuhan. Dia mau ikut saya, tapi tidak langsung menerima Tuhan Yesus. Dia ikut ke gereja. Perjalanan ke gereja, kalau dari pelosok ke Maranatha itu boleh dibilang 68 kilo. Jadi kami perlu waktu kalau ibadah jam 9, dengan 10 kan. Kami berangkat dari rumah jam 5 fajar. 5 beranak, satu keluarga. Sebab saya punya anak 3. Jadi bermotor, nyatar motor orang. Satu harinya itu tuh kalau mau bawa ibadah itu, saya pikir-pikir kalau pakai ongkos kendaraan, naik oplet saya nggak ada uang. Lebih baik saya nyatar motor. Jadi dibayar 100.000 itu. Waktu itu kejadian sampai sekarang itu semenjak saya dilahirkan baru, ya puji Tuhan, udah 11 tahunan. Anak saya ya, itu mau naik kelas 4 SD, sekarang udah tamat SMP, tamat SMA. Dan yang kedua, dulu belum sekolah, sekarang udah kelas 3 SMP. Apalagi yang nomor 3 belum ada benar. Belum sekolah benar itu. Cuman ada, udah lahir. Cuman belum sekolah ya. Jadi saya ajak ibadah anak saya yang gede protes. Karena dia di daerah sana, dia ikut pengajian. Sempat saya bawa ke tempat mertua, keluarga mertua. Ibarat bahasaan untuk kakek lah. Cuman bukan mertua saya, saudaranya. Kakek lah mas panggilannya. Jadi dia nanya, "Cung, ngaji batas mano?" Jadi anak saya bilang gini. Hampir tamat. Kek ujinya tuh. Hampir tamat, kek. Kalau Quran jadi. Ujinya pacak nulis Arab. Bisa, kek. Coba tulis Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ditulislah Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kakeknya itu nangis. Karena apa? Dia bilang dengan saya, "Sin, anak kau nulis seperti difotokopi. Tulisannya tidak ada beda." Ujiku tidak tahulah. Aku tidak ngerti. Alhasil kami ibadah. Anak saya merontak. Apa dia papa ujinya? Yang model mak itu uji agama tapi nyanyi, tepuk tangan, pecah uang, pesta itu ujinya, bukannya menganu ke agama itu ujinya. Uji kuna itu kan baru 1 kali uji itu datang, itu sampai pak, sampai bermotor saya 5 beranak kan, anak nomor 2 di depan, anak nomor 3 di belakang saya, anak nomor 1 sudah tuh baru ya.
Jadi motor saya pelan-pelan saya. Hari ini baru hari pertama. Semuanya pun kalau hari pertama tuh memang belum apa-apa. Cuman aku kaget udah datang 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kurasa situ kaget kamu bisa ngerti. Terus datang 2 minggu kedua tetap ibadah. Minggu ketiga ya puji Tuhan, anak saya baru mendapat Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus. Akhirnya dia mau menerima ini malah dia yang mengalahi saya ambisinya. Alhasil, ya puji Tuhan, rencana ini saya bersyukur dengan Tuhan bahwa hidup saya udah mau dibentuk menjadi yang sebenar-benarnya. Tanpa pertolongan Tuhan, hidup saya tidak akan seperti ini. Saya terus terang aja. Dulu, apa-apa semuanya ada saya. Bukan saya anukan, cuman saya tidak pernah mencari ke tempat orang pintar, minta ini, minta itu, belum pernah. Apalagi mau berbayar pakai uang, saya tidak pernah. Tapi malah dia orang yang kasih saya. Semuanya saya pegang itu. Dari Merah Delima, ini enggak perlu diingat lagi, ini kesaksian cuman. Merah Delima, Bul Buntet, Besi Angkus. Besi Angkus itu kalau orang Muslim lihat, dikaparkan di atas meja, jarum digantung benang, kapan mau nempel ke dia, dia berbelok. Senjata tajam tidak mau menempel di dia. Semuanya saya pegang. Alhasil sampai 1 kantong emas yang gede gitu. Jadi itulah hidup saya keras dulu. Tidak ada ini. Nah itu saya masih, walaupun saya ke gereja, tapi saya barang itu masih ada di saya. Jadi alhasil, gimana caranya? Jadi saya berpikir, aku udah lahir baru. Kok aku masih megang barang mah ini? Itu udah saya di Palembang, udah dekat dengan gereja tinggal saya. Jadi saya berpikir hidup ini berarti saya masih mencobai Tuhan. Saya dibimbing oleh Bapak Rohani saya. Saya bilang dengan Bapak Rohani, gini-gini. Itulah Bapak Rohani saya. Memang satu umur dengan saya. Tua entah tua dia, entah tua saya. Berapa bulan lah. Kalau tahun kelahiran sama. Itu Pak Alim. Itu pun saya bilang dengan Bapak Rohani, Bapak Rohani saya. Tapi kalau istri Bapak, Ibu Dewi, saya tidak mau mengambil karena Ibu Dewi apa yang dibicarakannya tidak dilakoni. Pembicara seperti ini, tapi dia tidak membuktikan. Tapi kalau Bapak singgung, Pak, apa saya bercerita apa adanya ini, Pak. Daripada saya tutupi, dialah Pak Usin, dia bilang, memang menyembah. Jangan aku melawan. Nah itulah Pak. Ibu Dewi bisa menerangi di luar, tapi di dalam rumah gelap gulita. Untuk apa nerangi di luar? Kalau dalam rumah gelap gulita. Jadi itulah Bapak Rohani saya dengan Pak Alim. Itu enggak jauh lah rumah dengan saya, ibarat paling-paling 1 kilo ampere. Nah, saya
merantau ke sana kerja. Kerja ini saya kerja di kapal kru. Sampai dipukuli orang, di ini. Saya diam. Seperti orang bilang tuh karung dipukul-pukuli, tapi saya diam. Bukan saya tidak melawan. Saya bisa melawan, merontak, bisa. Tapi saya malu. Dengan apa? Malu dengan Tuhan saya. Saya udah berjanji apabila Tuhan ingin membimbing saya, menuntun saya ke jalan benar, saya akan tinggalkan semuanya yang pernah saya jalani dulu. Jadi saya diam gini-gini, cuman saya berbicara. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau ada Tuhanku yang hidup. Engkau tidak akan membiarkan aku, Tuhan. Pada malam hari itu ada Roh Kudus yang hadir. Hai anak, perjuanganmu, pengorbananmu tidak seberapa. Saya sepertinya bicara itu. Iya Bapak, aku tahu Bapak, Engkau lebih dari ini Bapak. Pengorbananmu Bapak. Engkau disiksa, Engkau dicambuk, Engkau disalib, Engkau diikat kepala dengan kawat duri untuk menebus dosaku ya Bapak. Aku percaya ya Bapak. Karena itulah Bapak, aku tidak mendustaimu Bapak. Aku mau bertobat Bapak. Tidak ada Tuhan lain selain Engkau ya Bapak. Yang aku anut, aku siap Bapak pada hari ini pun apabila Engkau ingin menjemputku, aku siap ya Bapak. Di situ aku berpikir, wah, Tuhan berbicara dengan aku. Bahwa Tuhan masih membimbingku waktu pun aku terjerumus, disiksa di ini, tapi Tuhan masih mau merangkul aku. Itu yang kupikir. Luar biasa untuk Tuhan Yesus. Ini yang dipukuli. Masalah kecelakaan motor. Ini oleh tidak mau dibuka baju, oleh enggak enak dilihat ini oleh orang-orang kan. Dari sini sampai ke belakang operasi. Ini patah semua. Tulang rusuk saya ini udah patah gini. Orang bilang koma saya itu 3 jam lebih di yang mana digini tidak ada apa-apa, tidak ada respon badan saya. Di sana banyak orang bilang saya udah mati. Ya puji Tuhan. Tuhan masih belum mau. Tuhan masih sayang dengan saya. Jadi saya alhasil itu di rumah sakit Muhammad Husin 17 hari. Itu kecelakaan yang pertama. Kecelakaan kedua ialah kepala ini pemotor. Itu masih ngojek itu. Jatuh, helm ini sampai hancur. Di rongsen kepala ini sampai 4 kali. Tidak ada apa-apa. Saya bersyukur dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau telah menutup bungkus aku Tuhan. Karena walaupun aku kecelakaan seperti apapun Tuhan, Engkau tetap mengangkatku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya bahwa Engkau Tuhan yang hidup.
Tuhan yang abadi bagi aku Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku yang selalu percaya dan selalu mengucapkan terima kasih. Amin. Itu saya berdoa waktu kejadian kecelakaan yang kedua kali. Hasil kecelakaan lagi, saya ikut bangunan. Masang plafon rumah, saya jatuh ketinggian 3 meter. Kelapuk, campak seperti kelapa jatuh. Istri saya lagi masak pun kaget. Jatuhnya bukan ke tanah, ke coran, semen coran. Jadi begitu saya campak, tidak ada bergerak. Saya muntah, itu yang saya tahu. Kalau bukan Tuhan yang menolong saya, tidak mungkin pada hari ini saya ada. Karena Tuhan Yesuslah juru selamatku. Dirongsen oleh dokter, divonis otak saya ini udah dilumuri darah. Jadi kepala batok kepala ini mau diangkat laser, mau diangkat, dibersihkan darahnya. Tapi saya bilang, saya tidak mau. Saya mau pulang. Di dalam hati saya mempunyai Bapa yang maha dari segala-galanya. Lebih-lebih dokter yang di dunia. Karena Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala-galanya. Itu yang saya iman. Karena hidup saya perekonomian memang tidak stabil. Jadi saya pasrah pulang. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan, ini aku anakmu Tuhan. Tanpa aku bercerita apapun Tuhan kepadamu, Engkau pasti tahu semuanya Tuhan. Bagaimana kehidupan saya sehari-hari dan perekonomian saya Tuhan. Saya serahkan ini Tuhan ke dalam tangan. Aku percaya Tuhan, Engkau akan menyembuhkan. Penyakit ini akan Engkau angkat dengan sebenar-benarnya Tuhan. Aku percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan apabila Engkau berkehendak-Nya. Di situ iman saya selalu. Ya puji Tuhan, malam-malamnya seperti ada yang membisikkan saya. Kenapa? Kau tidak hubungi kawan kau yang Ya aku telepon besok-besok. Hubungi Pak Yohanes. Pak, shalom Pak. Ya Pak Hussein, ada apa? Begitu gini Pak ini. Saya ceritakan tentang kejadian saya. Ya udah Pak, nanti saya ke sana. Iyalah, semuanya dikop-kop darah ini. Puji Tuhan, dibimbing, diimanui. Sebelum diobati saya diajak berdoa. Alhasil 3 hari Pak Husin hari ini sembuh. Ya puji Tuhan Pak gitu. Ya, memang terbukti sembuh. Tidak ada keluh-keluh sedikit pun. Tuhan tidak pernah bagi saya mencobai kita. Bagi saya, Tuhan tidak pernah mencobai anak-anak. Tapi Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai kita. Entah gimana. Istri saya umur 61. Iya, Bisa Pak Husin, hamil. karena signal agak sedikit tidak stabil, jadi mohon jangan banyak bergerak Pak Husin ya, supaya signal tetap lancar. Silakan Pak. Iya. Jadi entah gimana istri saya bisa hamil kan. Saya pun nggak tahu.
Itu ikut program KB, ikut, tapi bisa hamil. Jadi sampai melahirkan lah. Waduh, gimana ujiku ini ya? Saya udah gini, nggak ada jalannya. Wah, daripada anak ini nanti telantar, belum sekolahnya. Ini yang 3 aja yang sekolah, ini lagi kedodoran. Sebab anak ini bukan cukup makan, pakai baju, bukan. Pendidikan dan cara kita membimbing anak pun perlu. Itu bagi saya, yang orang bodoh ini kan. Jadi saya bicara tujuku dek, cuma ini daripada ini kita anukan baik siapa nak adopsinya. Artinya adalah orang yang mau adopsi anak saya. Dia bilang gini. Tapi istri saya bilang, silakan kalau kamu mau adopsi anak saya. Tapi ada syaratnya, saya minta. Bukannya ibarat seperti barang dijual, dibeli, bukan ya. Ini sama-sama kita tolong. Kamu, ini saya penuhi kebutuhan kamu. Niat kamu apa yang kamu kurang kami anui. Tercapai, supaya tercapai. Tolonglah kami juga. Jadi istri saya bilang, tolongilah anak kami sekolah, bayarannya tertunggak, gini, sekian bulan. Yang ini, ditunjuki semua itu SPP-nya itu. Saya tidak mau yang namanya ikut urusan seperti itu, saya nggak mau. Jadi biar istri saya yang bicara. Alhasil dia bilang, yuk tahu yang baik ini, kami anu ke galau. Nah, jadi ya sudah, dari persalinan apa-apa. Tapi kami orang tak punya, tapi kami masih punya hati, masih ada rasa kasihan. Dek, jangan dek, nak rumah sakit yang mahal-mahal. Oh, jika atau ke dukun beranak baik, atau ke bidan baik. Biar cara pengeluaran jangan terlalu meledak-meledak sekian-sekian. Aku bukan apa, gitu. Mentang-mentang dia nak nganu anak kita, lagi kita nak sekendak-kendak, jangan dek. Jadi uji asli, ya sudahlah kak, akhirnya ke bidan. Persalinan 1.200.000. Dia udah bilang ini. Yuk kami penuhi yuk. Yang mana yang nunggak itu kami bayari galau. Uji istri saya iyalah yuk. Cuman bayar yang tunggak itu baik, kami tidak minta yang untuk yang akan datang untuk ini. Keperinya habis istri saya melahirkan, makan pun pakai nasi goreng ikan asin. Tidak pakai apa-apa itu. Karena ekonomi kami tidak mengizinkan. Kami tidak mau, kami hidup ini tidak mau seperti orang. Apa yang ada ya itulah. Kami selalu mengucapkan bersyukur, terima kasih dengan Tuhan. Karena apa yang kami nikmati itu pemberian Tuhan. Jadi kami anukan, alhasil istri saya lihat. Dia kasih uang dan istri saya lihat. Jumlahnya 5 juta. Sekarang untuk pembayaran anak saya aja, 3-3-nya 7.800.000. Jadi ini kurang 2.800.000. Jadi saya bilang, ngapa cak itu gitu. Tahu-tahu istri saya yang ngechat ini atau menghubungi. Dia bilang, ini yuk, kalau kami mau ngadopsi anak di panti asuhan tidak bertele-tele. Jadi istri saya bilang, kan kamulah berjanji juga nak nganu ke nyelesaikan anakku sekolah, tiga-tiganya yang tunggak-tunggak anak kamu lunasi galau. Ini kurang. Itu ada WA dia kan, dia kirim WA dengan. Jadi saya pulang. Istri saya kasih dengan saya baca, wah nggak pantas kalimat ini. Anak udah di dia bilang seperti ini. Mentang-mentang anak di dia. Memang orang pribumi, orang muslim. Wah, juga tidak benar kalau model ini. Saya mengambil waktu dan saya berdoa, Tuhan,
jika aku percaya Tuhan, Engkau tidak pernah mencobai saya, tapi Engkau mengizinkan iblis untuk mencobai saya. Jadi saya terus selesai berdoa, terus saya mencari keluar, menemui teman-teman saya waktu saya masih di dunia hitam, dunia kerasan lah. Jadi saya temui satu persatu. Itu alhasil saya bilang mau perlu uang. Ya. Oh ini. Jadi dia bilang, wah kalau model mak ini, ngapo masalahnya? Puji kok aku nak ngambil anak aku ini menggantung harga diri aku. Yang mbek nyo kalau tidak mbek jangan ketakut kau. Uyan kau takut. Kau dulu kan tidak katik rasa takut dengan uang. Uang kau buat caponyo, walaupun 2-3 lah katik takutnya. Ya. Jadi saya alhasil dikasih teman-teman itu bukan kasih. Saya bilang, aku ini minjam. Tapi aku tidak janji. Tunggu aku ada rezeki lebih dari untuk masak di rumah, aku bayar. Aku untuk menutupi ngambil anak aku ini. Duit ini aku tidak bisa janji 1 bulan, 2 bulan, aku tidak bisa janji. Aku takut, karena aku takut. Aku janji, tahu-taunya tidak ditepati. Sebab saya neman kecewa seperti itu kan. Dijanji-janji orang tapi tidak tepat. Saya memang kecewa. Jadi saya bisa dapat uang 2.500.000. Saya perlu 2 juta tapi malah perlu 2.500.000 yang didapat. Untuk ongkos mobil, ya sempatlah saya berantem hampir mau ribut lah, cocok mulut. Saya bilang, apabila anak saya tidak dikembalikan, malam ini ada yang terkapar. Entah saya, entah kamu, entah siapa aja. Ada yang mati. Istri saya udah nangis. Jadi disitulah saya tahu benar bahwa iblis selalu menconcong kita. Mencobai kita. Terus akhirnya dah singkat cerita saya bawa pulang anak saya. Bawa pulang. Jadi di rumah sini udah sampai. Bawa pulang. Entah gimana ada 2-3 hari itu datang ke rumah. Dia bilang gini. Ya memang ada. Aku untuk bayar anak aku sekolah aja tuh. Bukan aku nak nganu ke anak, bukan duit, bukan. Itu anak sekolah. Apa yang diperlukan anakku, itulah yang aku pinta. Untuk melunasi anak sekolah. Karena aku malu. SPP tidak dibayar, rapot ditahan guru. Jadi anak aku nih ngomong, sudah papa, jangan papa aja. Di situ aku sangat tergugah hatiku. Ma ini deh Bapak, biarlah kami tidak sekolah bapaknya. Yang penting adik tetap di kami bapaknya. Itu anak saya yang gede itu. Yang cerita gini. Jadi yang nomor 2, nomor 3. Yuk, ayo tetap sekolah yuk ujinya. Ayo tulah SMA yuk ujinya. Ayolah SMA, jangan lagi tamat yuk. Biarlah kami yuk, aku masih SMP, Dewa masih SMP, biarlah kami bayu yang tidak sekolah yuk. Ayo sekolah bayu. Sayang yuk, jangan lagi tamat. Kalau kami masih panjang perjalanannya, biarlah kami tidak sekolah. Di situ aku terpuruk benar itu.
Terpuruk hatiku seperti disasar-sasar dengan pisau. Puji Tuhan, Kau dengar cerita anak-anakmu Tuhan. Aku percaya Tuhan, Kau adalah pohon anggur. Kau tidak akan membiarkan anak-anakmu Tuhan. Sampai kemati aku tetap percaya Tuhan. Jadi kami merangkul. Mak Ujo tuh anak yang kecil belum bisa apa-apa. Jadi kami 5 beranak kami bergandeng tangan. Kami berdoa tidak. Tuhan, kami percaya Tuhan. Engkau maha segala-galanya. Di dalam Alkitab Kau pun mengatakan, bermintalah kepadaku maka Engkau akan kuberi. Berbicara denganku maka aku akan menjawab. Ketuklah pintuku, maka pintu itu akan kubuka. Aku percaya Tuhan, pada hari ini semuanya ku jalani Tuhan. Alhasil, sesudah berdoa, kami berpelukan. 5 beranak kami berpelukan. Pokoknya hari itu kami dalam, nggak bisa bilang seperti apa ya, gaduh-gaduh nyanyian isi hati saya ini. Jadi saya bilang, oh Tuhan, rasanya aku tidak sanggup lagi Tuhan. Beban hidup ini Tuhan. Pada hari ini Tuhan, aku serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Aku percaya Tuhan, semua beban ini pasti Engkau angkat Tuhan. Malam-malamnya saya keluar. Saya tunjuk itu Tuhan. Saya bicara, Tuhan, ini aku anak-Mu Tuhan. Pada malam ini Tuhan, di waktu senja, aku ingin berbicara dengan-Mu Tuhan. Tolong Engkau selamatkan hidupku Tuhan. Karena aku percaya Tuhan, Kau adalah Bapa di atas segala Bapa Tuhan. Tidak ada Tuhan lain selain Kau ya Tuhan. Jadi, entah gimana, esok paginya, saya ingin berjalan. Semua ini, semua. Jadi saya tetap mengambil keputusan. Nah, kamu tetap sekolah. Walaupun kepala papa seperti sapu lah nak. Kepala di bawah, kaki di atas. Orang bilang menceboki, dia habis berak. Nyuruh papa cuci. Dia, ceboki dia, papa ceboki. Itulah sudah habis. Saya. Di dalam hati saya udah menjerit-jerit. Jadi alhasil anak saya tetap sekolah. Walaupun gimana caranya. Alhasil membayar SPP anak saya yang gede dulu saya jalani. Nah, ada 50 diantarkan ke sekolahannya. Nanti ada lagi. Udah 2 minggu ada lagi saya antarkan lagi. Istri saya mengambil rumah tangga, ibu rumah tangga, KDRT, kerja rumah tangga. 2 pintu, ya cukup untuk bayar kontrakan rumah, untuk makan. Saya tidak bohong. Apa adanya, walaupun makan tetap dengan ikan asin, dengan sayur kangkung, tapi saya satu keluarga tetap bersyukur karena saya yakin apa yang terhidang ini, inilah yang diberikan Tuhan kepada keluargaku. Jangan pernah kita mencobai Tuhan. Saya pun sering kumpul dengan teman-teman seiman. Ada yang berdoa di dalam makan.
Ya Tuhan, tolong Engkau berkati makanan ini Tuhan, agar apa yang kami makan menjadi berkat, menjadi darah daging Tuhan. Kami yang selalu mengucap syukur dan selalu mengucap terima kasih, karena Engkau adalah Bapa baik yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucapkan amin. Sempat saya tegur, ngapa berdoa aja itu, uji itu. Lama mana lagi ujinya? Maaf ya, kalau aku berdoa model mak ini, belum saya kasih terang. Apa yang saya doa tuh belum saya terangkan. Gimana dia cara dia berdoa, apa yang anunya saya belum terangkan. Jadi saya berdoa, saya tuntun. Tuhan, tolong kau berkati makanan ini Tuhan. Dengan dengan darah Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami pun ingin kehadiran-Mu Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kami Tuhan untuk satu hidangan bersama kami Tuhan. Kami percaya Tuhan karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami yang selalu mengucap syukur dan selalu terima kasih. Apa yang terhidang di atas meja ini semuanya berkat Engkau yang memberikannya kepada kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami selalu mengucap syukur dan selalu mengucapkan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan amin. Itu doa saya. Jadi tahu kawan tuh mau nanya apa mak itu. Jadi ku jelaskan. Kamu makan ada hidangan, kamu ingin meminta berkat aja. Tapi kamu tidak. Kamu tahu ingin berdoa, minta berkat dengan Tuhan Yesus. Tapi kamu tidak mengundang dia untuk satu hidangan dengan kamu. Berarti kamu tuh ingin minta berkatnya aja. Jadi itulah kalau doa saya seperti tadi. Berpikir ya, oh iya ya. Nah sekarang Uju, kalau kamu, aku nak minta berkat dari kamu. Tapi apa yang ku makan, aku tidak ngajak kamu satu hidangan, ngundang kamu. Aku nak minta berkatnya, baik. Mak manalah perasaan kamu. Iya, iya, iya. Ngerti? Nah itulah. Jadi kalau kita nak minta berkat, itu memang benar minta berkat dengan dia. Tapi kita undang kehadiran Roh Kudus untuk satu hidangan bersama kita. Ngajak satu hidangan lagi tak galak ujung kamu. Nah itu saya menerangkan dengan teman saya Iman. Jadi disitulah dengan anak-anak saya pun saya sangat boleh bilang rewel. Nah jangan nak susahnya baik dengan Tuhan. Waktu senang lupa. Papa kita ni tidak pernah senang papa. Iyo. Senang tu bukan ibarat di kategori. Oh rumah ini. Bukanlah. Hati kita gembira, tenang, itulah senang. Sebab kita susah ni, yang penting itulah. Hati gembira, tenang, itulah senang. Jadi, alhasil, sampai dengan anak saya bicara, nah, uji itu kalau Bapak esok-esok tak kati, perlu kamu camkan Bapak. Jangan sekali-kali kamu berbuat yang bukan hak kamu ambil. Jadi anak yang laki-laki nanya, apa dia Bapak? Nah, jadi saya bertanya lagi dengan anak saya. Kamu tahu dengan betadin? Iya Papa. Papa ni lolo ni nih. Aku tahu, tak madi Papa tak tahu. Nah, betadin itu yang mana? Oh, yang ini. Sampai dia ngambil betadin. Dekatin sedikit Nah, Pak mic-nya. Ya. Iya. Ya. Iya, baik Pak. Jadi anak saya ngambil betadin. Ini Papa, betadin. Ya, nah, kebenaran ada betadin. Saya minta lagi air putih dan sendok. Kau ambilkan. Diambilkannya sendok dan air putih. Saya ambil satu sendok. Nah, juga kalau betadin ini dengan sendok ini. Banyak satu sendok ini air putih ini. Banyak betadin 2 tetes dengan air putih. Banyak mana nak? Ya banyak lah banyak. Putih. Papa, Papa ni lolo ni. Iya, Papa memang lolo juga nak. Cuman Papa tuh pengen tahu dari kau gitu. Ya banyak-banyak putih. Oh, banyak-banyak putih. Nah, betadin ini kan
anu nak yo, yo. 2 tetes yo. Kalau dicampur ke menang mana nak? Menang banyak, menang dikit. Menang banyak apa? Tapi tidak nak. Kalau itu air murni, hasil murni dengan noda, pasti menang noda. Jadi aku tetesin noda. Yang anu betadin tadi 2 tetes, airnya berubah. Nah itulah nak contoh ya. Waktu contoh itu nak. Kalau kamu punya uang 10.000, hasil jerih payah kamu campurkan dengan uang 500 rupiah dengan hasil enggak benar, itulah contohnya. Hasil keringat kamu yang uang 10.000 itu nah, sama bedu bercampur enggak benar. Oleh cara noda ini, ingatlah, enggak kati lagi murninya kan. Malah jadi noda, gitu. Keruh banyu. Nah, itu duit tadi juga nah. Apabila kamu campur ke dengan duit enggak benar, duit kamu banyak hasil keringat. Peribahasa 100.000 dicampur ke dengan uang 5.000. Boleh mencuri, hasilnya jadi tidak benar. Oh iya Bapak. Nah itulah, camkanlah dari sini sampai ke mati. Itulah yang Papa bisa ngasih untuk kamu. Papa tidak pacak nak ninggal ke harto, ninggal ke macam uang warisan apa-apa tidak pacak. Cuman Papa pacak tinggalkan dengan cara kehidupan Papa yang parno Papa jalani sekarang. Itulah yang Papa tinggalkan. Nah, kalau harto dak kati Papa waris ke dengan kamu nak gitu. Yang penting kamu bisa ingat bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Saya pun bisa berubah ini. Saya sangat mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus. Tanpa Dia, saya tidak bisa seperti ini. Taunya saya selalu dalam ambisi kapan anu keras. Tidak ngerti dengan lemah lembut, tidak ngerti. Nah, berkat Tuhan Yesus lah semuanya saya bisa. Boleh dibilang kalau dulu seperti ayam yang sering diadu orang tuh ayam bangkok yang sering diadu-adu orang, taruh duit. Kalau sekarang pecah ayam sayur. Tapi saya tidak merasa gini, tidak. Saya percaya, saya yakin karena kita mau menjadi anak Tuhan Yesus, lahir baru harus berani membayar mahal. Kalau saya tidak menjadi anak Tuhan Yesus, tidak lahir baru, kehidupan saya pun tidak seperti ini. Tapi saya sanggup menjalaninya karena saya selalu menyerahkan beban yang apa saya pikul ini kepada dalam tangan Tuhan Yesus. Sebentar, saya panggilkan istri saya. Apa yang udah dirasakan dengan saya waktu belum dipulihkan, belum lahir baru, dan sampai saya udah dijamah Tuhan, apa yang didapati, dialami oleh istri saya panggilkan istri saya ya. Amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Teruslah bagikan tayang-tayang kami kepada sekalian banyak orang supaya mereka juga Demikianlah kesaksian yang dapat kami bagikan, kiranya dapat memberkati Bapak Ibu semua. Jikalau berkenan silahkan berkomentar sehingga makin menguatkan satu dengan yang lain. Dan mari kita sama-sama kita sebarkan Injil, kesaksian, karena yang Tuhan perintahkan kepada kita adalah membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Ya, beritakanlah Injil dan baptislah banyak orang di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki, dan Roh Kudus. Kesaksian di akhir zaman, penginjilan di akhir zaman tidak harus dari rumah ke rumah atau dari orang ke orang karena sangat berbahaya. Maka dengan itu kita hanya bisa bersaksi melalui media sosial. Bagi yang mau silahkan menonton, bagi yang tidak silahkan skip.
Karena ini tidak memaksa, tetapi hanya bagi mereka yang membutuhkan Tuhan, yang memerlukan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan doa kami semua saudara yang sudah mengikuti channel ini diberkati, dikuatkan senantiasa, dipenuhi dengan sukacita dan sejahtera, sehat jasmani rohani, dan diberkati dalam keluarga, pekerjaan, dan rumah tangga. Apapun yang dilakukan, dikerjakan, semuanya berhasil oleh karena pertolongan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, demikian sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Amin.